Tribuners, gimana kabarnya hari ini? Kerja seharian tentunya bikin sumpek kan? Pas banget kalau di waktu weekend dimanfaatkan buat healing. Nah, aku ada rekomendasi tempat healing sekalian mancing nih buat teman-teman di Palangkaraya. Tepatnya di pemancingan Laut Sabaru, Jalan Matal, Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya. Apa aja sih yang bisa dieksplor? Yuk ikutin terus! Ingin merasakan sensasi memancing sambil menikmati alam yang asri? Anda dapat mengunjungi Laut Sabaru. Laut Sabaru terletak di Jalan Matal, Kelurahan Sabaru, Kota Palangkaraya. Laut Sabaru sudah berdiri sejak akhir tahun 2021. Tempat wisata ini menawarkan pengalaman memancing yang menyenangkan. Memiliki area parkir yang luas dengan biaya masuk Rp3.000 per motor dan Rp5.000 per mobil. Pengunjung sudah dapat memasuki kawasan wisata tersebut. Kawasan ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti kolam pemancingan, resto, kafe, musola, serta toilet yang nyaman. Dengan suasana yang sejuk dan hijau, Laut Sabaru adalah pilihan tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Laut Sabaru juga mengusung konsep agrowisata, sehingga Anda bisa menikmati keindahan alam sambil mencicipi kuliner. Selamat siang Pak Syaril Tarizo. Selamat siang Aulia. Kalau boleh tahu ini mulai kapan ya Pak bukanya? Di akhir 2021 ya, pas kita sudah COVID sudah mereda, baru kita buka. Oh berarti Mas sudah sekitar 4 tahun ya, perjalanan 4 tahun. Baik. Apakah di 2021 itu sudah clear, sudah semuanya seperti ini atau belum? Masih? Kita karena kita lihat tren industri pariwisata di Palangkaraya ya, itu orang bosanan. Jadi konsep kita bertumbuh, tidak selesai gitu ya. Terus ada pengembangan. Waktu kita mulai buka 2021 itu pondok-pondok ini belum ada semua, baru sebagian. Oh iya. Apa yang awal-awal bangunannya Kak? Bangunan yang tekanan? Yang pondok di sana, yang panjang yang masih atap rumbia itu pondoknya, kemudian yang pondok yang panjang. Nah, dengan yang bangunan dapur yang di paling ujung sana. Berarti ini berkembang ya Pak ya? Ya, berkembang. Kalau boleh tahu Pak, di sini ikan-ikan apa aja yang ada di kain? Ya, ikan-ikan yang umum lah di pasaran ya. Ikan nila, ikan mas, ikan patin. Sebetulnya awal-awalnya saya masukin banyak nih, semua jenis ikan ada, cuma yang diminati kan ikan-ikan yang seperti itu. Jadi itu yang kita tambah terus ikannya. Ini kan atas nama Mbak Jessica ya Pak ya? Ya, dia pengelolaannya hari-hari ya. Dan pastinya ada juga keterlibatan Bapak, apalagi selaku orang tua dalam usaha beliau ini. Iya, nah apa yang menginspirasi Bapak atau Mbak Jessica untuk membuka tempat wisata pemancingan? Yang pertama, saya memang penghobi pancing. Ya, saya hobi memancing dulu karena di Kalimantan Tengah ini, khususnya di Palangkaraya ya, tempat-tempat yang bisa kita pergi memancing itu banyak. Jadi sangat bagus kalau di sini olahraga mancing. Tapi lama kelamaan tempat-tempat yang biasa dipancing di alam itu berubah. Jadi seperti danau-danau kita hampir nggak ada lagi ikannya gitu ya, karena mungkin ada nelayan-nelayan kita atau yang lain itu menangkap ikan dengan menggunakan, ada yang strum, ada yang pakai racun ya. Nah, lama-kelamaan saya pikir kenapa nggak dibikin kolam pancing ya. Dan saya ketemu tempat ini. Tempat ini sebetulnya dulu bekas galian C.
Jadi saya tidak korek ini kolamnya seperti ini. Emang sudah ada galiannya? Sudah dalam bentuk kolam-kolam seperti ini, cuman tidak tertata. Berarti Bapak tinggal merapikan aja. Jadi begitu saya lihat, wah ini cocok nih gitu ya. Lalu saya rapikan. Ada yang saya sekat seperti ini ya, disekat dulu ini los ke sana saya bendung seperti itu, jadi ada 2 kolam kan. Di sana juga yang tempat masuk itu saya timbun itu, sehingga akhirnya jadi 3 kolam. Lalu awalnya kan tergenang juga seperti rawa-rawa gitu ya. Lalu saya bikin drainase ke sana yang kering. Lalu saya tanamilah tanaman-tanaman ini. Memang konsepnya bukan hanya kolam pancing. Jadi saya lebih ke agro wisata gitu ya. Sehingga di samping-samping juga ada, di sana ada tanaman buah-buahan, jambu. Di sini juga ada tanaman-tanaman yang bisa kita lihat itu sekarang tanam cabai ya di sana ya. Nah ini hutan-hutannya sedikit saya pertahankan supaya kesan alamiahnya tetap ada. Nah di sana juga ada greenhouse di sana. Ya saya juga pingin nanti ada semacam kebun untuk anak-anak. Jadi edukasi lah. Dengan konsep yang sangat luar biasa seperti ini, sepertinya tidak mungkin deh waktu untuk membangunnya itu hanya 1-2 tahun pastinya. Ya makanya konsep kita tidak selesai gitu ya, sekali bangun tidak selesai gitu. Jadi tumbuh terus. Seperti ini kan kita tambah ada kelinci. Iya. Ya ada kelinci. Ya ke depan mungkin ada aviari kalau ada ya, untuk burung-burung gitu ya. Nah itu yang sehingga tidak membosankan. Tantangan terbesar apa sih Pak dalam menjalankan usaha ini? Objek wisata seperti ini ya tentu dibutuhkan perawatan karena sebagian besar fasilitasnya kan dari kayu. Iya. Dari kayu dan banyak yang tidak teratapi ya, jadi ya butuh perawatan lah, baik itu rumput, baik itu pondok-pondok ini, jembatan-jembatannya, kemudian listriknya ya. Karena kan itu saja. Ya. Harus juga. Tantangannya di sana. Untuk pengunjung bagaimana Pak? Apakah selalu ramai? Kita sudah berapa tahun ini buka, pengunjungnya stabil. Memang kita bukanya hanya hari Jumat sore. Awalnya Kamis sore, Jumat sore, dan Sabtu Minggu full, dan di hari-hari libur nasional. Nah tapi sekarang terakhir ini kita hanya buka Jumat karena di Kamis juga agak sepi. Tapi kalau Sabtu Minggu seperti ini ya stabil seperti inilah. Lumayan pengunjungnya cukup banyak. Berarti untuk menarik pengunjung itu bukan suatu tantangan ya, karena selalu ada orang yang datang dan tahu tempat ini. Ya memang kalau industri pariwisata ini kan promosi ya. Iya. Itu yang tetap harus dilakukan. Promosi melalui influencer, melalui media-media yang lain ya, itu tetap harus dilakukan. Jadi tadinya ini sudah tidak produktif. Nah lalu kita jadikan objek wisata. Kita tanami kan, udah banyak tumbuhan kan, udah rindang kan. Nah saya kira apa yang saya lakukan ini adalah mengembalikan fungsi, bahkan menambah fungsi dari lingkungan semula yang sudah tidak produktif, sudah menjadi kolam-kolam yang dalam dan tidak terawat, bahkan mungkin bisa jadi tempat orang mengalami bencana ya, tenggelam dan segala macam. Nah ini sekarang sudah produktif dan kita lihat kalau hari Minggu seperti ini cukup banyak ini pekerja yang bisa kita pekerjakan di sini. Selain untuk menjaga lingkungan tapi juga memberi dampak ekonomi ya bagi masyarakat sekitar juga ya. Kita utamakan orang-orang yang kerja di sini dari masyarakat sekitar sini.
Apa aja yang ditawarkan kepada pengunjung biar mereka merasa nyaman dan datang ke sini terus kayak gitu? Apa yang ditawarkan? Ya, yang kita kan memperhatikan keluhan mereka. Banyak yang menyampaikan keluhan, misalnya ikannya kurang banyak gitu ya, sehingga mancingnya nunggunya lama gitu ya. Nah, itu kita penuhi. Kemudian fasilitas yang lain seperti pancing ya kita sediakan, umpan juga kita sediakan, supaya sekalipun mereka tidak bawa peralatan pancing, mereka bisa memancing. Kemudian untuk makanan ya, makanan dan minuman kita memang menyediakan, ya kita berusaha supaya sesuai dengan selera pengunjung, kita bisa menyiapkan menu makanannya. Nah, seperti ini kan ada ini ada minuman kafe ya. Iya. Kemudian ada yang klasifikasi restoran juga kita siapkan gitu ya. Dan ini kan kita layani sampai ke pondok-pondok. Jadi kita astar di antara mereka nih cukup banyak yang bekerja karena melayani sampai ke pondok-pondok. Harapannya untuk kedepannya gimana Pak untuk tempat ini? Ya, semoga ini bisa menjadi salah satu alternatif tempat berwisata bagi warga Kota Palangkaraya ya. Dan mudah-mudahan kalau antusias masyarakat cukup tinggi, kami masih bisa mengembangkan fasilitas-fasilitas lain ya, yang bisa kami siapkan di tempat ini, karena lahan masih cukup tersedia ya, lahan masih cukup tersedia. Jadi tinggal kita melihat tren pengunjung ya, kalau minat berwisatanya semakin baik, mudah-mudahan juga kondisi ekonomi kita di Palangkaraya juga bagus ya, sehingga orang terdorong untuk memenuhi kebutuhan hiburan keluarga ya, seperti itu. Lausa Baru menyajikan konsep unik yang memadukan keseruan memancing dengan keindahan alam. Di sini, Anda tidak perlu repot membawa peralatan memancing, karena semuanya sudah disediakan. Ikan-ikan di kolam pemancingan ini rata-rata memiliki ukuran yang besar, sehingga memberikan kepuasan bagi para pemancing. Sambil menunggu ikan menggigit, Anda juga bisa bersantai di gazebo sambil menikmati aneka menu lezat dari resto dan kafe. Tidak hanya sebagai tempat wisata, Lausa Baru juga menjadi tempat untuk berbagai acara seperti ulang tahun, pernikahan, rapat kerja, gathering, dan lain-lain. Halo Mas, selamat sore. Halo sore. Ya. Dengan Mas siapa? Dengan Mas Marcel. Oke, Ya. dengan Mas Marcel. Mas, saya mau nanya-nanya sedikit nih tentang pemancingan Lausa Baru nih. Nah, untuk jam operasional di sini dari kapan sampai kapan? Kalau untuk jam operasional itu kita buka di hari Jumat, Sabtu dengan Minggu. Terus kalau untuk hari Jumat, jam bukanya itu dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kalau untuk Sabtu dengan Minggu itu dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Biasanya tuh pengunjung lebih sering datang di hari apa, Mas? Kalau untuk pengunjung tuh lebih sering datang di hari Sabtu sama Minggu. Cuma untuk Weekend? weekend. Cuma untuk lebih banyaknya sih di hari Sabtu Minggu gitu. Berarti itu. Untuk hari-hari libur seperti tanggal merah kayak gitu, gimana? Kalau untuk tanggal merah itu buka. Cuman terkadang menyesuaikan sama liburnya apa gitu. Sama juga ya kesepakatan dari bos sama dari pegawainya juga. Fasilitas apa aja sih yang disediakan dari pemancingan untuk pengunjung? Kalau untuk fasilitas dari kami itu kita ada nyediain untuk sewa pondok gitu, gazebo-nya gitu. Terus untuk ada penyewaan pancing, terus kami ada jual umpan juga sih untuk ikan, sama kafe untuk biasa kalau mau santai, nongkrong gitu kita ada juga. Oke. Ada nggak nih peraturan-peraturan yang harus dipatuhi pengunjung ketika masuk ke pemancingan Lausa Baru? Kalau untuk secara umum sih kita nggak boleh bawa makanan minuman dari luar. Terus ada yang terkecuali sih itu untuk kayak makanan sama minuman untuk bayi atau snacks untuk anak gitu. Terus makanan untuk lansia. Berapa ulang tahun? pengecualian? Iya, ada pengecualian gitu. Gitu sih.
Atau misalkan ada yang juga yang punya makanan dan minuman khusus gitu. Iya gitu. Karena ada orang yang nggak boleh makan sembarangan ya. Iya. Tapi boleh. Berarti harus konfirmasi dulu ya di depannya. Iya, kalau misalkan untuk makanan sih kita konfirmasi dulu. Atau misalkan ada yang bawa gitu, kita konfirmasi jenis makanannya apa gitu. Terus kalau misalkan kayak buah-buahan atau yang nggak terlalu banyak gitu kayak rujak atau apa gitu bisa. Kayak kue ulang tahun gitu bisa. Kalau misalkan nih ada keluarga yang mau ngadain acara, nah otomatis kan biasanya bawa makanan nih dari luar nih. Apa itu diperbolehkan atau tidak? Kalau misalkan untuk jenis kayak reservasi gitu itu tergantung lagi kesepakatannya sama kita ada punya admin gitu untuk kayak mau reservasi tempat atau acara gitu kita ada adminnya, mungkin itu bisa ngehubungin sama adminnya gitu, konfirmasi kayak kesepakatannya gimana saat sama adminnya gitu. Oke, ngomong-ngomong soal reservasi nih, gimana sih prosedur pemesanan atau reservasi? Kalau untuk prosedur itu biasanya kita tuh ngehubungin adminnya gitu. Untuk nomor adminnya gitu kami punya sih itu di Instagramnya di Lausa Baru gitu ada nomor adminnya sudah tercantum. Nah biasanya untuk reservasi itu ngubungin dari adminnya gitu. Langsung mau ngadain acara. Iya, konfirmasi kayak mau nanya mau bookingan gitu reservasi untuk acara apa gitu ya. Di sini biasanya ada ngadain event-event nggak sih Mas? Kayak lomba atau apa gitu dari? Kalau untuk event sih ya itu tergantung lagi sama kayak jenis liburnya apa gitu, hari-hari besarnya gimana. Cuman pernah sih itu beberapa kali kayak di 17 Agustus itu pernah rasanya ngadain lomba. Iya, ada lomba gitu. Lomba mancing ya pastinya kan ya? Iya, pasti kayak lomba mancing itu. Terakhir nih Mas, iya. Untuk penyewaan seperti pancing, gazebo, dan parkir itu rinciannya seperti apa ya? Kalau untuk pondok kita itu bervariasi. Itu dari harga 20 sampai 40 itu tergantung per jam. Ukuran sama itu per jam juga tergantung pondoknya gimana. Oleh kan setiap pondok itu beda-beda ukurannya gitu, jadi beda juga untuk harga sewanya. Untuk sewanya itu kita per 3 jam semua sih dari 20 sampai 40 gitu. Untuk pancingan? Kalau untuk pancing kita itu ada kena uang deposit sama uang sewa. Uang deposit itu untuk uang jaminan aja, untuk jaminan pancing. Kalau misalkan ada terjadi apa-apa sama pancing gitu. Oleh kan kita ini sistemnya penyewaan gitu kan, pasti ada untuk jaminan lah gitu. Jadi kalau misalkan untuk pancingnya patah atau pancingnya tenggelam gitu, untuk depositnya ya kami tahan gitu. Kalau misalkan pancingnya dikembalikan lagi ke depan dengan aman gitu, uang depositnya kami kembalikan juga. Selamat malam Mas. Malam Mbak. Dengan Mas siapa? Saya Diki Agustino. Dengan Mas Diki. Sudah berapa kali Mas kesini? Kalau mancing di sini lumayan sering sih Mbak. Lumayan sering, jadi tahu lah ya, artinya tahu banyak ya kayak gitu. Gimana sih kesan pertama Mas ketika datang ke sini? Pertama kali nih? Pertama kali di sini, pas pertama kali saya datang ke sini, saya lihat tempatnya ya bagus. Cocok untuk mancing keluarga, terus anak-anak muda juga cocok kan buat nongkrong-nongkrong, ada kafe juga. Enak sih, bagus sih tempatnya. Dan akhirnya itu yang membuat Mas sering ke sini ya, berlanjutannya. Gimana pengalaman Masnya memancing di sini? Kalau pengalaman saya selama ini cukup happy sih Mbak, karena ikannya di sini juga besar-besar. Iya, jadi ikannya cukup banyak jenisnya juga kan gitu. Ada ikan nila, lele, baung, macam-macam lah pokoknya. Makanya itu yang membuat saya balik lagi ke sini. Masnya sering dapat ikan apa nih kalau mancing? Di sini biasa itu ikan nila, habis itu patin, bawal kayak gitu sih. Banyak sih ikannya. Lumayan ya, kalau bawa pulang ya. Apa Mas yang membuat Masnya nih merasa ketagihan datang ke sini terus? Yang membuat saya merasa ketagihan datang ke sini tuh salah satunya ikan tadi Mbak. Karena ikannya banyak di sini dan juga besar-besar. Terus fasilitasnya di sini juga bagus-bagus.
salah satunya kayak ada pondok-pondok kayak gini kan kita bisa Sambil nyantai. ajak keluarga sambil santai kayak gitu kan lebih enak lah gitu. Iya, sambil Ah, piknik juga ya bisa ya sebenarnya. kalau untuk harapannya sih semoga kolam ini makin rame, fasilitas juga cukup lengkap lah di sini kan. Jadi saya harap kolam ini kedepannya bisa berkembang lagi dan juga ikannya lebih banyak lagi, Kayak lebih banyak. dan juga fasilitasnya lebih dilengkapi lagi lah seperti itu. Walaupun sudah lengkap kan gitu ya.